Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih diberi kesehatan oleh Allah, dan semoga teman-teman semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi lagi kepada teman-teman semuanya satu aplikasi lagi, satu software yang berguna untuk membuat peta konsep, membuat mind mapping atau membuat resume. Dan sebelum lebih jauh kita membahas tentang masalah software tersebut, ini adalah sedikit preview sebagai gambaran awal untuk mengetahui dalaman dari software yang saya pergunakan dalam membuat pola semacam ini. Ini adalah peta konsep yang saya buat dengan menggunakan software yang nantinya akan kita coba untuk mempelajarinya, yang tentunya akan lebih mempercepat kita dalam membuat sebuah peta konsep atau membuat mind mapping. Nah, ini adalah beberapa contoh yang polanya itu bisa pola semacam ini, kemudian bisa juga pola semacam ini, jadi agak sedikit standar, namun relatif lebih mudah, relatif lebih cepat kita untuk membuatnya. Kemudian ada juga pola semacam ini, jadi hampir ada kemiripan. Yang agak berbeda adalah pola semacam ini, atau nanti ada pola radial juga. Nah, ini adalah beberapa contoh dari peta konsep yang saya buat dengan menggunakan software yang nantinya akan kita explore lebih jauh cara menggunakannya seperti apa. Taib, sekarang kita coba untuk masuk ke software yang akan kita coba untuk dipergunakan sebagai salah satu tool untuk membuat mind mapping atau sebuah peta konsep. Nah, software yang saya maksud di sini adalah Wondershare MindMaster Pro. Nah, Wondershare MindMaster Pro ini ada dua kategori, ada yang sifatnya free dan ada juga yang sifatnya berbayar. Paling tidak pada saat kita sudah melihat sedikit gambaran yang ada pada Wondershare MindMaster ini, kita bisa melihat beberapa bagian. Yang ini misalnya ini khusus untuk yang pro, sehingga tidak bisa kita pergunakan kalau memang kita menggunakan versi yang free. Nah, ini adalah blank template yang kosong, sementara ini beberapa contoh template yang sudah disediakan oleh software tersebut. Kita coba untuk melihat beberapa contoh atau template yang memang sudah disediakan. Nah, ini salah satu contohnya. Kemudian kita coba nanti untuk contoh yang lain, misalnya pola semacam ini. Bisa juga nanti kita mengambil pola semacam ini, atau nanti kita bisa mengambil pola yang semacam ini. Jadi beberapa konsep, beberapa template yang sudah dipersiapkan oleh Wondershare MindMaster ini juga langsung bisa kita pergunakan, tinggal mengganti dari tag yang ada di dalamnya. Namun pada kesempatan kali ini saya akan berbagi untuk membuat pola yang sifatnya adalah blank atau template yang kosong, sehingga kita bisa tahu cara menggunakannya dari awal. Oke, saya buka di sini new, kemudian saya posisikan di bagian atas. Saya mencari bagian-bagian yang memang akan saya pergunakan. Nah, itu tentunya sesuai dengan materi apa yang akan kita jadikan mind mapping. Contoh sederhananya adalah saya menggunakan yang semacam ini. Itu nanti bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginan kita ya. Misalnya di sini sederhananya kalau pelajaran agama, misalnya itu katakanlah kita berbicara tentang konsep syariah, konsep agama. Kemudian di sini ada dua bagian, yaitu rukun iman sama rukun Islam. Kemudian ini tidak kita perlukan, kita buang.
Sementara kalau kita ingin menambah lagi, ini rukun Islam itu ada 5 bagian, misalnya bisa langsung kita klik di bagian sini yang ada tanda plus. Oke, ini ada tanda plus ya, kita ini tambah, berarti di sini nanti kita coba untuk rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah syahadat, kemudian di sini adalah sholat, kemudian di sini yang ketiga adalah puasa, yang keempat adalah zakat, dan yang kelima haji misalnya. Oke. Nah, ini juga bisa kita kasih angka. Nah, cara mengasihnya kita lihat di bagian sini, cukup kita klik, kemudian pola angka yang akan kita mainkan itu yang mana, misalnya pakai 1 2 3, tinggal kita klik, otomatis akan keluar angkanya. Begitu pula nanti untuk rukun iman. Nah, di sini nanti kan ada rukun iman itu ada 6, misalnya kita kasih di sini 1 2 3 4 5 6, kemudian kita coba kasih angka biar lebih mudah. Oke, ini sudah ada 6 bagian, nanti ini bisa iman kepada Allah, dan yang terakhir nanti bisa diisi iman kepada takdir atau qada sama qadarnya Allah. Kemudian misalnya kita ingin membagi lagi sholat itu terbagi menjadi 2 bagian nih, misalnya ada yang sifatnya adalah fardu, kemudian ada yang sifatnya sunnah. Kemudian yang fardu juga ada 2, ada yang sifatnya fardu ain. Oke, kita coba floatingnya kita buang dulu. Oke, di sini fardu ain, kemudian yang di sini adalah fardu kifayah misalnya. Kemudian ini yang sunnah juga ada yang sifatnya sunnah rawatib, kemudian ada yang sifatnya sunnah mutlak misalnya. Nah, kemudian untuk yang puasa misalnya di sini ada 2, ada juga yang sifatnya adalah fardu dan juga ada yang sifatnya sunnah. Kalau yang fardu ini adalah puasa di bulan Ramadan misalnya, atau mungkin di sana juga puasa yang terkait dengan nazar. Nah, ini gambaran awal. Setelah kita membuat semacam ini, langkah selanjutnya adalah kita ingin mencoba untuk membuat satu pewarnaan. Itu pun sudah disediakan, jadi kita tinggal klik di bagian sini, di bagian them. Dan sehingga di sini ada beberapa coloring, beberapa komposisi warna yang memang sudah disediakan oleh software itu sendiri. Tapi sekarang kita coba misalnya dengan pola warna yang ada di bagian sini. Saya pakai yang mana misalnya kira-kira. Nah, teman-teman bisa memilih sendiri kira-kira warna yang cocok, yang sesuai itu yang bagaimana. Saya pakai yang ini misalnya. Oke, ini satu contoh sederhana. Kemudian untuk yang bagian lainnya, bagian lain garis ini itu juga bisa kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya saya merubah menggunakan pola semacam ini, kita tingkatkan. Nah, itu bisa juga. Kemudian untuk yang ini saya menggunakan konsep, misalnya di bagian ujungnya itu ada tanda, misalnya di bagian ujung itu agak sedikit lancip lah gitu ya. Oke, kemudian untuk yang lancipnya sendiri pun itu bisa kita cari pola yang lain, bisa pakai semacam ini sehingga agak sedikit berbeda ya dengan yang lainnya. Oke, kita coba yang ini ya, atau yang mana ini. Nah, biar agak sedikit berbeda sehingga ini sudah berubah. Kemudian yang ini kita coba pola yang berbeda juga, misalnya kita pakai semacam ini. Loh, sehingga kan berbeda ya. Semacam ini atau semacam ini. Bisa juga tergantung keinginan atau daya kreativitas dari teman-teman sendiri, atau pakai pola semacam ini. Jadi teman-teman bisa melakukan explore sendiri dengan software ini, yang tentunya itu akan membuat sedikit
gambaran kalau software ini memang sangat memudahkan kita untuk membuat mind mapping. Oke, kemudian untuk yang coloringnya sendiri pun, misalnya kita ingin rubah bagian ini warnanya menjadi warna yang berbeda, misalnya bisa kita rubah ya. Ini kan untuk line, berarti kita posisikan di bagian sini, kemudian kita rubah misalnya dengan warna ini, otomatis ke bawahnya pun akan berubah semuanya. Nah, misalnya ini berarti 2, ini nanti kita rubah misalnya pola garisnya itu semacam ini, kemudian yang ini juga sama, misalnya kita pakai pola yang semacam ini, kemudian untuk yang ini juga sama, kita pakai pola yang semacam ini. Oke, baru setelah itu kita kasih, nah ini juga sama, sehingga kita lebih banyak mendapatkan beberapa alternatif desain. Oke, kemudian yang ini juga sama. Nah, oh ini warna hijau ya, ini bisa kita rubah nih untuk warnanya. Line secara keseluruhan itu ada di bagian sini, ini semuanya terkait dengan garis. Kemudian ini nanti kalau kita ingin merubah lagi warnanya juga bisa di bagian them, ya kan. Jadi pola yang sudah kita bentuk tadi itu otomatis juga ikut berubah secara keseluruhan. Nah, itu nanti teman-teman bisa explore sendiri. Kemudian untuk yang bagian ini juga itu pun bisa kita bentuk dengan cara yang berbeda-beda atau dengan pola lain, misalnya pola semacam ini. Nah, dia akan berubah semacam ini. Nah, sehingga ada beberapa bagian atau beberapa sistem atau beberapa bentuk yang bisa kita mainkan sesuai dengan keinginan kita. Nah, sementara itu mungkin yang akan kita bahas untuk hari ini. Dan enaknya lagi untuk Wondershare MindMaster ini pada saat sudah selesai bisa kita ekspor ke bentuk macam-macam, bisa kita jadikan JPEG, bisa kita jadikan TIFF, atau bisa kita jadikan PDF, bisa juga kita jadikan Word, PowerPoint, ataupun Excel kalau kita ingin memasukkan langsung di Word, PowerPoint, ataupun Excel. Nah, bisa juga bentuknya adalah HTML atau SVG. Jadi banyak sekali alternatif ekspor sehingga kita bisa olah ulang pada saat kita sudah memasukkan di Office. Misalnya ini saya ingin memasukkan di Word atau ingin memasukkan di PowerPoint. Misalnya saya masukkan di PowerPoint, cukup saya klik di sini. Ya, itu nanti otomatis akan masuk di PowerPoint, sehingga dari PowerPoint itu sendiri nantinya itu bisa kita olah. Oke, kita kasih nama di sini rukun. Bentar ya. Siap. Oke. Ini beberapa bagian nanti yang masuk ke dalam PowerPoint. Kemudian kita klik OK, sehingga otomatis dia akan masuk di PowerPoint dan membukanya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, ini adalah konsep yang sudah kita buat tadi yang ada di MindMaster Wondershare. Nah, untuk ukurannya sendiri bisa kita sesuaikan sesuai dengan konsep desain di PowerPoint yang sebelumnya sudah kita buat. Mungkin ukurannya ini kan ukuran standar 4x3 ya. Sementara kalau di PowerPoint kalau untuk presentasi biasanya pakai 16x19. Nah, kemudian lebih dari itu pada saat kita ingin merubah dari sisi size-nya, kita tinggal tarik supaya proporsional. Kemudian dari sisi fontnya juga bisa kita sesuaikan sendiri. Itu misalnya kalau kita ingin merubah dari sisi
font ini misalnya kita pakai Cambria, ya cukup kita klik secara keseluruhan, baru kita larikan di sini Cambria. Oke, kemudian kita kasih 12 poin misalnya. Nah, otomatis dia akan melakukan perubahan sendiri. Nah, untuk merubah font ini sendiri pun pada dasarnya juga bisa kita lakukan pada saat ada di Wondershare, cuman supaya lebih mudah nantinya tetap kita lakukan di export yang sudah disiapkan, entah di PowerPoint atau di Microsoft Word-nya. Nah, setelah itu baru kita save dan sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini pun sifatnya masih crop, sehingga kita bisa menguncrop, melepas secara keseluruhan. Nah, sehingga baru nanti bisa kita ambil satu persatu. Nah, itu sekilas ya. Sekilas dengan adanya software ini yang saya pikir sangat membantu untuk mempermudah dan mempercepat kita dalam membuat mind mapping ataupun peta konsep. Dan selebihnya insya Allah nanti akan kita bahas pada kesempatan-kesempatan yang lain. Dan bagi teman-teman yang ingin untuk software ini, silakan langsung masuk di websitenya Wondershare MindMaster, atau bisa menghubungi saya. Insya Allah nanti akan saya kasih link downloadnya, sekaligus akan saya kasih tutorialnya cara menginstalnya yang pro. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan materi-materi yang lain yang masih berhubungan dengan penggunaan Wondershare MindMaster secara mendalam lagi. Terima kasih, dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.